Duan Liangchen tidak pernah berpikir untuk bunuh diri, tapi Lu Yun tidak akan memberinya kesempatan ini sama sekali. Jiwa telah lama terkunci padanya, dan siapapun yang berani melakukan gerakan sekecil apapun. Duan Liangchen yakin bukan hanya jiwanya tetapi juga tubuhnya yang akan disiksa. Duan Liangchen, pertanyaan terakhir, selama kamu menjawabnya dengan jujur, aku pasti akan memberimu kesenangan. Duan Liangchen mengertakkan gigi. Lu Yun tidak bertanya, ini jelas jual beli paksa. Jika dia tidak setuju, siksaan terhadap jiwa pasti akan kembali padanya. Katamu, cepat, aku paling suka berurusan dengan orang sepertimu, tidak ada noda tinta. Lu Yun menegakkan tubuh, jika Beidi tahu bahwa aku berada di reruntuhan kuno ini, mengapa dia tidak datang sendiri? Apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Apakah dia sedang membuat konspirasi lain? Tuan Beidi sedang mempersiapkan pernikahan. Pernikahan, Lu Yun mengerutkan kening, merasakan sedikit konspirasi, pernikahan siapa? Tuan Beidi, pernikahan Tuan Beidi sendiri. Gadis kecil itu buta dan ingin menikah dengan Beidi bajingan itu. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Duan Liangchen tertawa aneh saat ini, Lu Yun. Kamu tahu wanita yang akan menikah dengan Tuan Beidi. Aku tahu, siapa? Jantung Lu Yun berdetak kencang dan dia mencengkeram leher Duan Liangchen. Karena dia begitu bersemangat, Lu Yun tidak menyadari bahwa Duan Liangchen diam-diam merencanakan serangan balik. Kekuatan jiwa bergetar, membuat Lu Yun terbang beberapa meter jauhnya. Duan Liangchen mengambil kesempatan ini dan mengangkat tangannya untuk memukul pelipisnya. Aku ingin mengakhiri hidupku begitu saja. Saat ini, seberkas cahaya putih benar-benar menyinari tubuhnya. Duan Liangchen tertawa saat itu, haha. Lu Yun, Tuhan tidak akan membunuhku. Apa yang kamu berikan padaku hari ini, aku, Ye Liangchen, pasti akan mengembalikannya kepadamu 2 kali lipat di masa depan. Setelah Lu Yun berdiri, dia berlari menuju Duan Liangchen dengan seluruh kekuatannya, berniat untuk menempatkannya di ruang gunung api sebelum dia dipindahkan. Tepat ketika tangan Lu Yun menyentuh pilar cahaya, tubuh Duan Liangchen dipindahkan. Jaraknya kurang dari 1 sentimeter. Lu Yun meninju dinding pembatas ruangan hitam kecil itu dengan marah. Hal ini menyebabkan riak spasial yang menyebar ke seluruh dinding batas. Sialan, sialan, 2 kali musuh melarikan diri dalam bentuk ini. Lu Yun sangat marah hingga dia meninju tembok perbatasan lagi. Riak luar angkasa yang terbentuk lebih besar dari yang sebelumnya. Nak, hentikan, kamu akan mati. Kemungkinan besar kamu akan menghancurkan hubungan antara ruang ini dan dunia kecil. Lord Skyfire membujuknya, nak, jika kamu marah, itu akan mempercepat kebangkitan Chaos Bloodworm di pikiranmu. Cepat tenang. Tapi Lu Yun merasa sedih. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Duan Liangchen barusan masih melekat di benak Lu Yun. Siapakah wanita yang akan menikah dengan Duan Liangchen? Jika Duan Liangchen tidak berbohong, siapa yang akan menjadi orang kepercayaan di sebelahnya? Ping Lu telah ditangkap oleh Beidi. Apakah ada? Ya. Mungkinkah setelah meninggalkan negeri angin barat, Beidi menyerang lagi, melukai Deng Tuzi dengan parah dan membawa pergi Liu Yer? Itu mungkin. Itu sangat mungkin. Beidi, cuci lehermu dan tunggu, aku pasti akan membunuhmu. Lu Yun menengadah ke langit dan meraung. Nak, aku tidak tahu semuanya. Aku tahu ini jebakan yang dibuat untukmu. Bisakah kamu tertipu? Jadi apa? Wajah Lu Yun muram, dan matanya tampak kanibal. Bagaimana, nak, apa kamu gila? Kamu tahu itu jebakan dan kamu melompat ke dalamnya. Pihak lain pasti sudah memasang jaring yang menunggumu. Ini jalan keluar yang sempit. Aku bertekad untuk mati tanpa kehidupan. Sebelum aku mati, aku akan menyeret Beidi binatang itu untuk dikuburkan bersamaku. Lu Yun menatap dengan tegas pada kekosongan kegelapan di luar tembok pembatas. Di ruangan kecil yang gelap ini, tidak ada matahari, bulan, bintang, bunga, pohon, burung dan binatang, dan Anda tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Segalanya tampak diam. Sampai seberkas cahaya menimpa Lu Yun, dia tidak menunggu baik kultivator berkulit hijau maupun Duan Liangchen. Ini adalah sesuatu yang Lu Yun tidak ingin lakukan. Ketika mereka mencapai cakram tersebut, lawan yang mereka hadapi membuat Lu Yun semakin tertekan. Gou Sheng yang dulu dia anggap sangat kuat. Kenapa itu anakmu? Gou Sheng berbicara lebih dulu. Lu Yun mengangkat bahu tak berdaya. Mustahil untuk melawan. Anjing ini meninggalkannya dengan rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang kita hanya bisa berdiskusi dengan anjing ini untuk melihat apakah kita bisa membiarkan dia mengambil inisiatif memasuki ruang pagoda Prajna. Inilah cara mengakhiri pertarungan hidup dan mati ini. Tapi sebelum Lu Yun bisa berkata apa-apa, Gou Sheng berkata lebih dulu, itu saja. Sepertinya perjalanan ini sudah berakhir. Kamu bilang aku berhutang budi padamu. Lu Yun Duo melirik Gou Sheng 2 kali dan berpikir, mungkin gadis ini harus bunuh diri. Tanpa diduga, kata-kata Gou Sheng selanjutnya berada di luar pemahaman Lu Yun, jika ada junior sepertimu di dunia atas, mereka pasti bisa mengatasi kesulitan. Lu Yun, apa maksudmu? Siapa kamu? Kamu akan tahu kapan waktunya tiba, nak. Saat Gou Sheng berbicara, tubuhnya berubah menjadi serpihan debu dan melayang. Inkarnasi di luar tubuh. Orang ini tidak sederhana. Lord Tianhuo menghela napas, kapan Anda mengenal orang yang begitu kuat?
Lu Yun sepertinya tidak mendengar kata-kata Tuan Tianhuo, dan bergumam pada dirinya sendiri, inkarnasi yang diwujudkan. Sihir macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Inkarnasi di luar tubuh sungguh luar biasa, nak. Ini adalah diri lain yang diciptakan dengan menggabungkan dua hukum setelah mengolah hukum air dan bumi menjadi hukum tertinggi. Lord Tianhuo menjelaskan, mengetahui bahwa masih ada klon yang hidup di dunia ini, maka orang ini berada dalam posisi keabadian. Klon tersebut dapat dipindahkan ke tubuh aslinya kapan saja. Apa? Dua hukum pamungkas. Bukankah itu berarti kekuatan anjing ini telah mencapai tahap tengah negeri dongeng Daluojin? Seru Lu Yun. Lebih dari itu, mungkin lebih tinggi. Tuan Tianhuo berkata, bagaimana kamu bisa mengenal orang nomor satu seperti itu? Dan kamu benar-benar membuatnya berhutang budi padamu. Semakin Tianhuo Shenjun memikirkannya, dia menjadi semakin penasaran. Meskipun kekuatan Lu Yun tidak dapat diprediksi, dia tidak dapat membuat gelombang besar di depan para pembudidaya abadi seperti Gou Sheng. Senang rasanya bisa menyelamatkan hidup Anda. Sebaliknya, pihak lain berhutang budi padanya. Lu Yun tidak ingin menjawab pertanyaan Tuan Tianhuo, tetapi dia tidak tahan dengan pihak lain dan terus bertanya, jadi dia memberikan penjelasan singkat. Di rumah bambu yang sederhana dan bahkan kasar. Lelaki tua berambut putih itu tertawa dan minum teh, aku tidak menyangka kamu akan keluar begitu cepat. Apa kamu bertemu lelaki tua itu? Orang yang duduk di hadapanku berteriak dengan nada menghina, dia bukan orang tua, dia seorang pemuda. Namanya sepertinya Lu Yun. Tangan lelaki tua berambut putih yang memegang teko itu membeku, lalu dia menggelengkan kepalanya, kalau anak itu, tidak perlu menyalahkan dia. Gosip, situasi anakmu sepertinya tidak optimis. Pada saat ini, pada layar di meja bambu di antara mereka berdua, jiwa hitam berada di ruang hampa, dengan bola energi hitam terus-menerus berpindah ke seluruh tubuh. Ini adalah takdirnya, tidak ada yang bisa membantunya. Jika itu masalahnya, kalian para penggosip tidak akan dengan sengaja menunda bencana hidup dan mati anak ini dan membiarkannya bertemu dengan tubuh dewa dan iblis. Oke, wah, penglihatanmu tajam, kalau tidak kamu pasti ditakdirkan untuk menderita. Puji Tuan Api Surgawi. Benar, kamu baru saja mengatakan akan menyimpan lukisan itu. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Mungkin aku bisa melihat beberapa petunjuk. Ya, kamu lupa bahwa kamu, Lao Deng, adalah master formasi tingkat rendah. Lu Yun bercanda, mengeluarkan lukisan yang muncul di luar lingkaran sihir yang dirancang oleh Qiao Yuchen dari cincin penyimpanan. Awalnya, Tuan Tianhuo ingin membalas Lu Yun, tetapi ketika dia melihat lukisan yang belum selesai, mulutnya sepertinya tertutup rapat dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ini, nak, kamu harus berterima kasih pada perempuan jalang itu. Jika bukan karena dia, kamu mungkin akan menjadi belalang sembah yang mengintai jangkrik, meninggalkan Oriole. Hah, Lao Deng, menurutmu, lukisan ini adalah lingkaran sihir? Lu Yun mengangkat alisnya dan melihat lagi lukisan-lukisan di tanah. Sangat mustahil untuk menghubungkan sketsa lukisan pemandangan dengan lingkaran sihir yang rumit. Jangan sia-siakan usahamu, nak. Kamu tidak bisa membedakannya. Lord Tianhuo berkata dengan sungguh-sungguh, nak. Jika Anda bertemu dengan kultivator abadi yang mengatur susunan ini lagi, Anda harus berhati-hati. Jika saya tidak salah, kultivator abadi yang mengatur susunan ini telah mencapai kondisi membentuk susunan dengan tangga. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan terjebak dalam lingkaran sihirnya dan menjadi mangsa untuk dibantai orang lain. Sialan, apa kamu sebodoh itu? Jangan pernah meremehkan master formasi manapun yang berprestasi. Jika tidak, kamu pasti tidak akan bisa mendapatkan hasilnya. Tuan Tianhuo berkata dengan sangat serius. Lalu kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu telah tertindas di magma bawah tanah selama ratusan juta tahun. Tuan Tianhuo, nak, jangan buka panci apapun dan ambil panci itu. Lao Deng, berapa lama duel antara monster dan kultivator akan berlangsung? Atau haruskah berlanjut sampai yang terkuat ditentukan? Lu Yun bertanya, tentu saja tidak mungkin melanjutkan duel selamanya. Sungguh tidak berperasaan. Lord Tianhuo meniup janggutnya dan melotot. Ketika hanya tersisa 50 pembudidaya di Pulau Tengah, duel cakram ini akan berakhir. Semua orang akan dipindahkan ke apa yang disebut gua tempat Su Tiancheng duduk dan bertransformasi. Tentu saja itu bohong. Pada saat itu, akan ada banyak sekali kesempatan untuk mendorong para penggarap abadi ini berjuang untuk menentukan wadah yang paling sesuai dengan wadah Su Tiancheng. Persyaratan. Petik 2. Bagaimana denganku? Aku juga akan dipindahkan ke gua untuk bersaing dengan 50 pembudidaya. Jika demikian, aku mungkin tidak bisa mengalahkan monster pertapa tua itu. Lu Yun bertanya, nak, jangan khawatir. Bukankah aku sudah berjanji padamu saat itu? Aku pasti akan membiarkanmu melihat Su Tiancheng sebelum orang lain. Tianhuo Shenjun menepuk dadanya dengan yakin. Lao Deng, apa rencanamu lagi? Rahasiakan untuk saat ini. Aku akan memberitahumu ketika waktunya tiba. Tuan Tianhuo berpura-pura menjadi misterius dan berkata, ini pasti akan mengejutkan Anda ketika saatnya tiba. Tapi sebelum itu, nak, kamu harus mengendalikan emosimu, jika tidak kamu akan mati di tangan Chaos Bloodworm itu sebelum kamu melihat Su Tiancheng. Saya akan mencoba yang terbaik. Lu Yun tidak bisa menjaminnya, karena tidak mungkin dia tidak marah ketika ada sesuatu yang menyentuh punggungnya. Nak, selama kamu tahu apa yang terjadi,
Saat ini, di gerbang kuil Zhengyang, dua sosok muncul, satu tua dan satu kuat. Siapa yang datang? Suara nyaring terdengar dari gerbang. Kepala biara tua Xuanwu dari kuil Zunbo di Donglai, Biksu Uji datang untuk meminta bertemu dengan guru kuil Zhengyang. Tanah Donglai, Biksu, tunggu saja, aku akan melaporkannya. Terdengar suara dari pintu lalu tidak ada gerakan. Tuan, bukankah kuil Zhengyang ini terlalu sombong? Kami telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini, tetapi mereka meminta kami menunggu di luar gerbang. Keluh Wuji, murid, jangan kasar, ini adalah tempat di mana agama Buddha kita dapat berkembang. Kita harus memiliki hati yang kagum. Xuan Wu mengajar, di aula utama kuil Zhengyang. Seorang biksu dari negeri Donglai. Mengapa kamu di sini untuk ikut bersenang-senang di saat seperti ini? Ledakan, ledakan. Tetua Agung yang duduk di kursi wakil melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mereka sudah sangat sibuk dengan hilangnya orang suci itu. Bagaimana saya bisa tetap bersemangat menjamu tamu yang datang dari jarak ribuan mil? Bukankah ini tidak pantas? Tetua Agung, mengapa Anda mengatakan bahwa sekte Buddha ini juga merupakan silsilah ortodoks dari kuil Zhengyang kita? Meskipun kita kesepian, jika kita mengusir kedua biksu ini seperti ini, kita mungkin dikritik oleh orang lain. Petik 2. Tetua kedua membujuk. Tetua kedua, kamu sangat antusias, lalu pergi dan hibur mereka. Apakah kamu masih dikritik? Jika kita tidak dapat menemukan orang suci sebelum festival Zhengyang, kuil Zhengyang kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh penduduk Pulau Zhongsu, kan? Kamu tahu, Tetua Agung itu berdiri sambil bertepuk tangan, dengan api berkobar di sekujur tubuhnya, seperti naga yang mengaum dan harimau yang mengaum. Tetua pertama dan tetua kedua masing-masing mewakili dua faksi di kuil Zhengyang. Faksi radikal yang dipimpin oleh Tetua Agung telah mendorong kuil Zhengyang untuk sepenuhnya menyingkirkan belenggu agama Buddha dan berubah menjadi sistem baru yang berpusat di sekitar Mingchiksu Tianyan. Faksi konservatif yang dipimpin oleh sesepuh kedua, berpegang pada prinsip inovasi tanpa melupakan akarnya, telah menyebarkan ajaran Buddha di kuil, dan bahkan mencoba menggabungkan api dengan ajaran Buddha. Mengenai pandangan orang suci, keduanya juga berseberangan. Tetua Agung berarti orang suci adalah inkarnasi alam atas dari Mingchiksu Tianyan dan harus dihormati oleh ribuan orang. Pendapat sesepuh kedua adalah bahwa bobot orang suci di kuil harus dikurangi untuk menghindari situasi dua tuan dalam satu kuil. Hampir setiap kali terjadi sesuatu yang melibatkan Saint of Light, mereka berdua akan berselisih paham dan berdebat tanpa henti. Bahkan sekarang sesepuh agung mencurigai bahwa kepergian orang suci itu disebabkan oleh sesepuh kedua. Oke, dua orang tua, pemimpin balai kuil Zhengyang membujuk. Apa yang dikatakan tetua agung itu masuk akal. Apakah kamu melihat bahwa tuan istana memiliki sikap yang sama denganku? Melihat bahwa dia telah menerima persetujuan kepala istana, tetua itu menjadi lebih energik. Penatua Agung, dengarkan dulu apa yang ingin saya katakan. Pemimpin kuil Zhengyang berkata, tetapi apa yang dikatakan tetua kedua itu benar. Tuan istana itu bijaksana. Tetua kedua, yang awalnya berwajah jelek, tiba-tiba menjadi marah. Ini, apa yang ingin kamu lakukan, Tuan Istana? Tetua Agung itu merentangkan tangannya. Tetua Agung, mohon jangan khawatir. Bagaimanapun, orang-orang datang dari jauh, dan jika kita mengusir mereka, itu akan sangat merusak citra kuil kita. Penguasa kuil Zhengyang pertama-tama menenangkan emosi tetua pertama, dan kemudian berkata kepada tetua kedua. Itu dia, tetua kedua, pergi dan terima kedua biksu ini dan cari tahu tujuan kunjungan mereka. Jika itu masalah kecil, saya akan membantu Anda. Tetapi jika itu di luar toleransi kami, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Ini saya tidak perlu bicara lebih banyak, kan? Saya mengerti apa maksud penguasa istana. Saya akan melakukannya sekarang. Penguasa kuil Zhengyang melambaikan tangannya sebagai tanda setuju. Hall Master, ini. Tetua pertama melihat ke belakang dengan bangga dari tetua kedua, dan dua gigi besar yang tersisa berderak dengan keras. Meski ini masalah sepele, namun di mata sesepuh agung, ini adalah kegagalan besar bagi kaum radikal. Dia tidak bisa mentolerir hal ini. Di mana ini? Lu Yun tinggal dengan baik di ruangan kecil yang gelap, tapi tiba-tiba penglihatannya menjadi gelap. Meskipun awalnya sangat cerah, lalu rasa pusing menghampiriku. Ketika Lu Yun membuka matanya lagi, dia sampai di tempat aneh ini. Lao Deng, kenapa kamu tidak keluar dan menjelaskan? Tuan Tianhuo, yang selalu tanggap terhadap permintaan, sepertinya kali ini tidak mendengarkannya dan mengabaikan Lu Yun sama sekali. Hal ini tidak diragukan lagi membuat Lu Yun lebih waspada. Lu Yun yakin bahwa tidak ada lingkaran sihir atau kekuatan misterius di sini yang menghalangi kesadaran spiritualnya. Ketika Lord Vulcan tidak menanggapinya hari itu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, ada sesuatu di ruang ini yang dia takuti, dan dia takut terekspos. Namun tiba-tiba dua lampu putih bersinar di kiri dan kanan Lu Yun. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah mungkin? Lu Yun menjilat bibirnya dan mengeluarkan pedang taya. Orang-orang yang diteleportasi hanyalah kultivator abadi berkulit hijau dan Duan Liangchen. Kali ini, kedua orang ini harus dibunuh untuk menghindari masalah di masa depan. Apa-apaan ini, Lu Yun? Sebelum cahaya putih benar-benar hilang, Lu Yun mendengar suara yang familiar. Tentu saja, itu kamu. Duan Liangchen, aku melihatmu berlari kali ini.
Lu Yun berteriak, mengangkat pedangnya dan menebas sinar di sebelah kirinya. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa kakinya sepertinya menempel di tanah pada tahun 502, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Haha, Lu Yun, ayolah, bunuh aku, bukankah kamu sangat mampu? Duan Liangchen mengejek, kamu tidak berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu seperti ini, kan? Lu Yun mengambil kembali pedang Taya, api aneh menyala di matanya, dan suhu udara langsung meningkat ratusan derajat Celcius. Duan Liangchen, mati, api merah darah yang panas menyembur ke arah Duan Liangchen. Senyuman di wajah si Liangchen menghilang ketika dia tiba, dan dia melarikan diri, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Tidak, jangan. Pemandangan aneh muncul. Ada seperti dinding tak kasat mata antara Lu Yun dan Duan Liangchen, yang sebenarnya menghalangi semua api aneh yang dikeluarkan oleh Lu Yun. Duan Liangchen tidak terluka sama sekali, dan api aneh yang memantul dari dinding tak kasat mata kini menyelimuti Lu Yun. Meskipun lautan api berwarna merah darah ini tidak dapat membahayakan Lu Yun. Tapi dia frustrasi. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari kanan, yang sepertinya menertawakan perilaku bodoh Lu Yun. Lu Yun berbalik dan melihat bahwa itu adalah kultivator abadi berkulit hijau yang berevolusi dari suku Baibian dengan menyerap darah umat manusia. Jelas sekali bahwa mereka berdua dikalahkan olehnya, dan terlihat jelas bahwa mereka hanya berjarak satu langkah darinya. Tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak bisa membunuhnya. Bukankah kamu tidak berdaya? Kamu bahkan lebih tidak berdaya. Lu Yun, ketika kamu keluar dari reruntuhan kuno ini, kamu akan menemukan bahwa kekasihmu sudah menjadi segalanya di bawah selangkangan Lord Beidi. Duan Liangchen mengandalkan Lu Yun untuk tidak melakukan apapun padanya, jadi dia mulai mengejeknya dengan tidak bermoral. Apa katamu? Sinar api berwarna merah darah keluar dari mata Lu Yun, tapi terhalang lagi oleh dinding tak kasat mata. Percikan terbang, tapi itu tidak menyakiti Duan Liangchen sama sekali. Haha, Lu Yun, apakah kamu begitu cemas sekarang? Di mana kebenarannya sekarang? Jika kamu mengetahui semua rencana Lord Beidi, aku khawatir kamu akan marah sampai mati di sini. Duan Liangchen, kamu mencari kematian. Darah kaya muncrat dari tubuh Lu Yun, dan mata merah darahnya, yang awalnya diwarnai oleh api aneh, berangsur-angsur berubah menjadi warna merah tua pada saat ini. Tuan Tianhuo, yang berada dalam kesadaran spiritual Lu Yun saat ini, melihat pemandangan ini, bukan saja dia tidak terlihat cemas sama sekali, lagi pula, tanda-tanda yang terjadi pada Lu Yun adalah tanda-tanda akan segera kehilangan kendali. Tak hanya itu, Lord Heavenly Fire God justru menunjukkan senyuman penuh arti dan bergumam, benar. Nak, itu dia, marahlah sesukamu. Kemarahanmu adalah katalis yang mempercepat kebangkitan Chaos Bloodworm. Keganasan dan kekejaman binatang buas terlihat jelas dalam diri Lu Yun. Mengaum, Lu Yun meraung. Ukuran tubuhnya lebih dari 2 kali lipat. Dinding tak kasat mata yang sebelumnya terlalu kecil untuk dijangkau dengan rentangan lengan kini dapat dengan mudah disentuh bahkan tanpa perlu diregangkan. Bang, Lu Yun meninju dinding tak kasat mata itu dengan keras. Riak luar angkasa muncul di dinding yang tak terlihat. Duan Liangchen bergidik dan menelan secara diam-diam. Terlebih lagi, pemandangan familiar ini dan darah merah tua yang familiar mengingatkan Duan Liangchen lagi akan ketakutan yang dikendalikan oleh Lu Yun hari itu. Gaya bertarung yang hampir mengancam nyawa membuat Duan Liangchen merasa gugup. Bang, dia meninju dinding tak terlihat itu beberapa kali berturut-turut. Satu pukulan menyebabkan riak yang lebih besar di angkasa daripada satu pukulan. Dinding tak kasat mata yang terkena hantaman keras masih utuh. Hal ini membuat Duan Liangchen, yang hatinya tegang, menjadi lebih berani lagi. Tanpa diduga, dia mengejek Lu Yun lagi, Luan Luoluo. Aku tidak bisa memukulmu. Aku tidak bisa memukulmu. Aku hanya berdiri di sini, Lu Yun, jika kamu mau, datang saja dan pukul aku. Bang, klik, dinding mulus tak kasat mata yang awalnya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba di bawah tangan Lu Yun. Tidak, ini tidak mungkin, ini tidak benar. Duan Liangchen menggelengkan kepalanya dengan cara berbeda seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana penghalang ruang angkasa bisa dipatahkan hanya dengan kekerasan? Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa kekuatan kasar Lu Yun yang menakutkan juga bercampur dengan darah dan energi dari Chaos Bloodworm. Tidak hanya itu, kekuatan energi darah ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan dan disaksikan RH. Serangga darah kekacauan lain yang bertahan dalam jiwa Lu Yun berspesialisasi dalam energi darah. Peningkatan energi darah merah tua di tubuh fisik Lu Yun saja telah meningkatkan kekuatan dan kekuatan fisik Lu Yun sebanyak 2 tingkat. Terlihat bahwa teror dari Chaos Bloodworm ini juga menjadi alasan mengapa RH dan Raja Api Surgawi bergabung untuk mengusirnya. Mengaum, raungan keluar dari mulut Lu Yun. Ledakan. Klik, dinding tak terlihat itu hancur, dan pecahan ruang yang membentuk dinding tak kasat mata itu melesat ke arah Duan Liangchen seperti pedang tajam. Tidak, ini tidak mungkin. Murid Duan Liangchen berkontraksi. Menghadapi puing-puing luar angkasa yang melaju kencang, tubuhnya tidak bisa bergerak, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat puing-puing luar angkasa menembus tubuhnya satu demi satu. Momen indah ini seakan menjelma menjadi penari breakdance papan atas dunia, setiap otot dan anggota tubuh gemetar hebat. Jeritan Duan Liangchen bercampur dengan darah yang muncrat dari tubuhnya.
Namun ketika ini terjadi, Lu Yun bahkan tidak berniat melepaskannya, dan memukul wajahnya dengan kepalan yang lebih besar dari kepala Duan Liangchen. Jika pukulan ini mengenai, kepala Duan Liangchen pasti akan meledak seperti semangka. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh muncul dan dengan lambaian tangannya, dia memperbaiki dinding tak kasat mata yang telah dirusak oleh Lu Yun. Lu Yun melotot dengan marah, mata merahnya menjadi sedikit lebih jelas. Bagaimana mungkin dia, Tuan Tianhuo, yang berada di lautan kesadaran spiritual Lu Yun, menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bukankah dia rekan Lu Yun? Bagaimana dia bisa dipilih oleh Su Tiancheng? Mungkinkah terlalu banyak waktu telah berlalu dan dia menggunakan kesadaran otonomnya? Jika demikian, dia akan mendapat masalah besar. Tuan Tianhuo tampak sangat serius. Duan Liangchen baru saja membuat marah Lu Yun, menyebabkan dia kehilangan kendali. Untuk mencapai efek ini dengan lebih baik, Tuan Tianhuo dengan sengaja menyembunyikan seluruh rencana Lu Yun. Apa yang terjadi sekarang benar-benar melebihi ekspektasinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan Tianhuo Shenjun siap mengorbankan nyawanya demi Lu Yun kapan saja. Lagi pula, dialah yang menepuk dadanya dan berjanji jika terjadi kesalahan, dia akan membuat Lu Yun kehilangan kendali. Dia harus membayar semua ini. Kultivator abadi yang muncul dari udara tipis, yang memperbaiki dinding tak kasat mata, dan yang memulihkan kesadaran Lu Yun yang terjebak dalam keadaan ruang dan waktu, bukankah itu jiwa hitam? Namun kini jiwa hitam telah melepas tudungnya. Wajah yang terbakar ditutupi dengan garis-garis yang tidak dapat dipahami, dan mata yang jernih itu gelap, dan samar-samar ada sosok yang terlihat bergoyang di matanya. Diam, suara serak keluar dari mulut Black Soul, namun tenggorokan dan bentuk mulutnya tidak berubah sama sekali. Warna merah di mata Lu Yun menghilang sedikit lagi, darah yang keluar dari tubuhnya juga berhenti, dan tubuhnya yang bengkak kembali ke bentuk aslinya. Kamu akan menjadi harapanku untuk mencapai hegemoni dan kembali ke dunia atas. Aku akan memberimu kekuatan tertinggi sebagai hadiah. Jiwa hitam mengangkat tangannya, dan bola hitam muncul di atas kepala Lu Yun dan yang lainnya. Lord Tianhuo, yang tidak berani bernapas, menghela nafas lega ketika melihat pemandangan ini. Untungnya, meskipun ada perbedaan, itu masih dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Selama kamu memiliki bola hitam, itulah kunci dari keseluruhan rencana. Bola hitam meledak, Duan Liangchen sekarat, Lu Yun, yang masih di bawah pengaruh darah dan belum sadar, berada dalam kebingungan, dan kultivator abadi berkulit hijau itu mengguncang tubuhnya dengan liar. Semuanya diselimuti oleh energi hitam yang dihasilkan oleh ledakan bola hitam. Melihat adegan ini, Black Soul mengangguk puas. Ini baru langkah terakhir. Baru langkah terakhir. Haha, aku akan bisa segera mengisi alam atas. Senyuman yang sangat tidak wajar muncul di wajah jiwa hitam, dan senyuman itu terlihat sangat kaku. Sepertinya ditempel di wajah dan dibuat secara paksa. Klik, wajah jiwa hitam itu seperti produk keramik, sebenarnya penuh retakan. Brengsek, tubuh ini masih terlalu rapuh. Kecocokannya denganku tidak cukup tinggi, tapi segera, aku akan segera memiliki tubuh yang sempurna. Saat itu, seluruh dunia atas akan menghormatiku dan menundukkan kepala mereka. Aku memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia, dan kecantikannya terbaring dalam keadaan mabuk. Bahkan, aku bahkan mungkin bisa memasuki dunia legendaris. Saat dia berbicara, mata gelap jiwa hitam penuh dengan antusiasme. Ketika Lu Yun bangun lagi, dia sudah berada di altar. Melihat kain compang camping di tubuhnya, dia tampak seperti seorang pengemis. Lu Yun dengan cepat menggerakkan pinggangnya, tapi tidak ada perbedaan, lalu dia menghela nafas lega. Asalkan tidak dipaksa, tidak apa-apa. Saat itulah Lu Yun mengamati situasi sekitarnya. Dia menemukan bahwa dia sekarang berada di aula yang mirip dengan makam. Dan meskipun dia tidak dapat memahami formasi di bawah kakinya, dia sebenarnya tahu cara menggunakannya. Ini adalah formasi dengan sifat mematikan yang tajam, tetapi kekurangannya juga terlihat jelas, dan hampir dapat dibuang. Gunakan sekali dan dinginkan selama 5 hari. Di platform tinggi di belakangnya ada peti mati emas yang diukir dengan naga dan burung phoenix. Pada pandangan pertama, Lu Yun diberi dampak visual yang sederhana. Lao Deng, kenapa kamu tidak keluar dan menjelaskan kenapa aku muncul di sini dalam kondisi baik? Lu Yun berteriak ke lautan kesadaran spiritual. Tuan Tianhuo masih tidak berbicara, tetapi makan bersama dengan Lu Yun. Apa yang terjadi setelah dia kehilangan kendali? Ketika dia melihat wajah Duan Liangchen, Lu Yun sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Saat aku melihat jiwa hitam yang muncul secara misterius, kepalaku dipenuhi dengan pertanyaan. Dia semakin bingung dengan apa yang terjadi pada Black Soul setelah dia dan Qiao Yuchen menghilang satu demi satu. Dan apakah gas hitam yang dimiliki bola hitam kecil yang menelannya? Segala macam pertanyaan masih melekat di benak saya. Tetapi meskipun Lu Yun bertanya pada Tuan Tianhuo, dia hanya tidak mengatakan sepatah kata pun. Memang benar Lu Yun sangat marah. Tuan Tianhuo, yang berada di lautan kesadaran spiritual, juga kesakitan. Bukan karena dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, tapi dia tidak berani berbicara. Gua dalam Lu Yun sekarang semuanya berada di bawah pengawasan Su Tiancheng. Begitu dia merespons Lu Yun, ada kemungkinan terekspos. Jika Su Tiancheng mengetahui keberadaannya, dia pasti akan menyingkirkan penguasa api langit yang merancang semua formasi ini dengan segala cara. Kemungkinan besar Lu Yun akan terlibat saat itu.
Itu sebabnya Tuan Tianhuo sangat berhati-hati. Tidak ada kemungkinan Su Tiancheng bisa mendeteksinya. Tetapi jika kesadaran Lu Yun memasuki lautan kesadaran spiritual, maka dia akan baik-baik saja. Tapi Tuan Tianhuo hanya menunggu dan Lu Yun memasuki lautan kesadaran spiritual. Agar aku bisa memberitahunya keseluruhan rencananya. Menurut perilaku kencing Lu Yun di masa lalu, dia pasti akan datang dengan marah sekarang. Tapi kenapa hari ini begitu aneh? Tuan Tianhuo bingung. Tapi ketika dia melihatnya, dia tercengang. Lu Yun tidak hanya menjadi marah karena kurangnya tanggapannya. Tak hanya itu, ia bahkan duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Dia masih bergumam, jangan marah, jangan marah. Tenanglah, kalau tidak Chaos Blood Worm akan bangun lebih awal. Lu Yun, kamu harus tetap berpikiran normal. Jika Lao Deng tidak menjawab, pasti ada yang salah. Apakah ini masih anak laki-laki yang kukenal? Kenapa kamu masih mencoba menebus dewa ini? Tuan Tianhuo ingin memarahinya sekarang, mengapa aku belum pernah melihatmu begitu patuh sebelumnya? Nak, dia tidak pernah menyangka bahwa rencananya yang sangat mudah akan terganggu pada saat yang paling tidak terduga. Di mana saya bisa menjelaskan hal ini? Alasan mengapa Lu Yun seperti ini bukan karena dia salah minum obat, atau karena dia mengubah jenis kelaminnya. Sebaliknya, dia melihat dirinya sendiri dalam gambar yang dibagikan oleh Dewa Api Langit. Dia sangat marah sehingga dia bertindak secara membabi buta dan tidak rasional. Memang agak sulit bagi Lu Yun untuk melihatnya. Itu sebabnya dia bertingkah seperti sedang dirampok. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh Tuan Tianhuo. Dia pasti tahu bahwa Lu Yun akan bangun setelah melihat pemandangan ini dan mengubah masa lalunya. Sekarang kita dalam masalah. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Tianhuo bingung. Lu Yun sedang duduk bersila, bermeditasi untuk mencegah dan mengendalikan pikirannya. Bang! Pintu dibuka dari luar. Lu Yun sangat ketakutan hingga dia duduk dari tanah. Asap dan debu akibat runtuhnya gerbang masih belum hilang. Beberapa tokoh bergegas masuk. Saat mereka melihat Lu Yun, para penggarap abadi yang datang tercengang. Apa itu Jianima? Apa kelihatannya seperti tikus hitam besar? Tikus hitam besar. Di mana itu? Lu Yun melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa semua mata para pembudidaya abadi yang datang terfokus padanya. Apakah kamu berbicara tentang aku? Lu Yun menunjuk dirinya sendiri dan berkata. Ngomong-ngomong, aku melirik pilar emas di sebelahnya yang memantulkan gambar buram. Dia kaget saat itu. Wajah ganteng yang semula tampan dan ceria, dikenal sebagai pembunuh wanita kaya dan pemanen kecantikan sekolah, tampak seperti telah menerapkan 10 tingkat penyamakan. Itu hitam, berdiri dalam bayang-bayang, tidak kehilangan giginya, dia tidak bisa melihat di mana Lu Yunren berada. Ini sangat berlebihan. Astaga, tikus hitam besar Jianima telah berbicara. Dia pasti telah memakan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik reruntuhan kuno ini dan berubah menjadi roh. Beberapa petani berspekulasi, kamu adalah tikus hitam besar. Seluruh keluargamu adalah tikus hitam besar. Lu Yun menjawab begitu saja. Tapi setelah mengatakan ini, dia menyesalinya. Saat saya bermeditasi tadi, saya berkata pada diri sendiri berulang kali. Anda harus tenang dan tidak mudah marah. Jangan menjadi tidak sabar atau emosional. Maaf, saya agak tiba-tiba saat berbicara tadi. Saya minta maaf kepada Anda. Begitu Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, kultivator yang telah dimarahi langsung tercengang. Dia melihat tangan di senjata itu dan mengambil keputusan. Apakah dia bergegas ke depan? Atau tidak terburu-buru maju? Penggarap abadi lainnya menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya, dan mereka menjadi waspada. Menurut pendapat mereka, Lu Yun yang berkulit hitam legam harus menjadi penjaga aula samping ini. Ini adalah batu sandungan yang mencegah mereka mengambil harta karun dari aula samping ini. Tapi perilaku abnormal yang ditunjukkan oleh Lu Yun sekarang membuat mereka semua sedikit ketakutan, dan mereka berpikir bahwa itu adalah jebakan. Para kultivator abadi yang semula penuh percaya diri, kini tidak ada yang berani melangkah maju tanpa berbicara, bahkan ada yang mundur. Tentu saja, gerakan kecil dari para pembudidaya abadi ini tidak dapat lepas dari pengamatan Lu Yun. Dia mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, jangan pergi. Dia awalnya ingin menguji kekuatan lingkaran sihir dengan para pembudidaya abadi ini, tetapi sekarang setelah mereka pergi, bagaimana dia bisa mengujinya? Oh! Kamu, jangan pergi. Peti mati di belakangku penuh dengan harta karun peninggalan zaman kuno. Ketika Lu Yun tidak berbicara, para pembudidaya abadi ini masih ragu-ragu, meskipun mereka pemalu, mereka tidak menyerah lagi. Begitu dia membuka mulutnya, suara langkah kaki yang berantakan perlahan menghilang. Tak satu pun dari mereka bahkan menoleh ke belakang atau melirik ke arah mereka. Bisa dibilang kalau ada yang tidak beres, pasti ada monsternya. Di mata semua pembudidaya abadi, bukankah rencana Lu Yun adalah rencana kota yang kosong? Melihat gerbang yang kosong, Lu Yun bingung. Mengapa semua orang baik melarikan diri? Tidak ada lagi sayang. Dia masih belum menyadari bahwa kelompok pembudidaya abadi melarikan diri karena mereka takut padanya. Lu Yun memandangi kultivator abadi yang menghilang dengan tergesa-gesa, dan sudah terlambat untuk menyusulnya. Dia hanya melambaikan tangannya, aroma anggur tidak takut dengan kedalaman gang. Kelompok ini melarikan diri, dan tak lama kemudian kelompok lain akan mengambil umpan tersebut. Tapi sebelum itu, Lu Yun harus memilah 10 tingkat kulit kecoklatannya. Tak masalah jika aku menakuti orang lain,
yang penting aku takut menakuti diriku sendiri saat bercermin. Tapi tidak peduli apakah Lu Yun mencucinya dengan air atau membakarnya dengan api aneh, dia tidak bisa menghilangkan kulit gelapnya. Sebaliknya, setelah serangkaian proses, Lu Yun berhasil dipoles menjadi seorang pria kulit hitam yang seluruh tubuhnya memantulkan cahaya. Lu Yun, setelah tertegun beberapa saat, tiba-tiba ia bertransformasi dari seorang lelaki tampan yang menyayangi keluarganya, bermekaran bunga, dan mobil berban kempes, menjadi batu bara yang digali dari tambang batu bara hitam. Siapa yang dapat menanggung kesenjangan seperti itu? Lu Yun, yang berkonsentrasi penuh, hampir pingsan. Lu Yun terus memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, tenang. Kamu harus tenang. Kemarahan tidak dapat menyelesaikan masalah, itu hanya akan memperburuk masalah. Persetan dengan ketenanganmu, hilangkan amarahmu, persetan dengan semuanya. Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah. Semakin aku mundur selangkah, semakin aku memikirkannya. Hanya ada 3 orang di ruang misterius itu pada saat itu. Selain saya, ada juga Duan Liangchen dan kultivator abadi hijau. Sekarang sudah seperti ini, itu pasti salah satunya. Lu Yun mengertakkan gigi dan menganalisa. Mendengar ini, Raja Api Surgawi di Lautan Kesadaran Spiritual menggelengkan kepalanya berulang kali. Analisis waras Lu Yun sudah salah sejak awal. Jika Duan Liangchen atau penggarap abadi hijau memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti sudah memberikannya sejak lama untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi Lu Yun, yang masih marah, jelas diliputi amarah. Namun, Tuan Tianhuo tahu segalanya, tapi tidak bisa memberitahu Lu Yun. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Lu Yun bergegas keluar dari aula samping dengan bayangan hitam. Idenya juga sangat sederhana. Karena dia ada di sini, Duan Liangchen dan kultivator berkulit hijau yang memiliki identitas monster yang sama dengannya pasti juga ada di sini. Dan kemungkinan besar dia berada di aula samping tertentu saat ini. Memikirkan wajah kedua orang itu saja sudah membuat Lu Yun marah, terutama Duan Liangchen. Jika kali ini dia jatuh ke tangan Lu Yun, kata, penyesalan, akan terukir di kamusnya. Selain itu, Duan Liangchen juga mengetahui banyak hal tentang Beidi yang ingin diketahui Lu Yun. Terutama hal tentang tunangan Beidi adalah satu hal yang paling ingin diketahui Lu Yun. Di sisi lain, pentingnya kultivator abadi berkulit hijau, yang merupakan keturunan kuman dari klan variasi, sedikit kurang penting. Gosip lama, kalau anakmu diperlakukan seperti ini lagi, fondasinya akan rusak. Gou Sheng berbaring santai miring di atas tikar bambu. Ini adalah takdirnya, tidak ada yang bisa membantunya. Kita hanya bisa mengandalkan nasib anak itu. Bai Xiaosheng menggelengkan kepalanya dan berkata, matanya yang keruh penuh kekhawatiran. Tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa dia telah ikut campur sekali, jika tidak, bencana ini akan menimpa jiwa hitam 20 tahun yang lalu. Jika dia mengambil tindakan lagi, itu tidak akan membahayakan jiwa hitam. Itu benar-benar merugikannya. Gosip lama, tidak mudah melihat ekspresi khawatir di wajahmu seumur hidupku. Gou Sheng duduk tegak, menggeliat dan berkata, jika tidak terjadi apa-apa padamu, kembalilah ke tempat asalmu. Bai Xiaosheng marah. Itu tidak akan berhasil. Kamu tidak tahu bahwa dunia di atas bahkan lebih kacau sekarang. Surga itu seperti orang tua aneh yang nerotik. Di koridor, kamu akan dihukum oleh Tuhan tanpa alasan. Masih nyaman tinggal di alam atas. Gou Sheng memilah kotoran di telinganya, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya.